Bersama Allah di waktu fajar. Jumat 28 Oktober 2022. Dengan judul Yesus pergi melakukan kebaikan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Mari kita ikuti ulasannya. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Kristus sendiri adalah seorang pekerja dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di sini Kristus menyatakan kepada dunia suatu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama kita, manusia. Kepada hamba-hambanya Kristus menyerahkan hartanya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan surga. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia di mana kita harus bekerja bagi Allah. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 247-248. Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus-menerus. Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini kecuali atas kebaikan hati sahabat-sahabat yang memberi tumpangan kepadanya sebagai seorang musafir. Ia datang untuk mewakili kita menghidupkan suatu kehidupan yang miskin dan berjalan serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita. Tak dikenal dan tak dihormati, ia berjalan keluar masuk di antara orang-orang kepada siapa ia telah melakukan banyak hal. Selama pelayanannya, Yesus membangkitkan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapat pertolongannya bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 15. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur disertai sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena kita punya Yesus yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kebaikan, yang sangat mengasihi umatnya. Lantas apa balasan kita? Balasan kita adalah kita harus melayani Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati.
Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Ketika kita merasa tidak sanggup untuk melakukannya, kita minta bantuan Tuhan dan Tuhan akan membantu kita. Pada pagi ini sebelum kita beraktivitas, pastikan kita telah berkomitmen untuk setia kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kita. Kiranya di hari ini Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Tuhan, terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini dalam aktivitas dan pekerjaan kami mau berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan kami mohon biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak sanggup ketika kami jauh daripada Tuhan. Untuk itu pada pagi ini, biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami. Ketika kami mulai lari dari jalan Tuhan, Tuhan tegur kami agar kami bisa kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.